Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada kabar yang cukup menggembirakan untuk kita semua dan juga untuk Persib Bandung tentu saja. Dan hari ini katanya kan hasil sementara RUPS yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari tim Liga 1 dan juga oleh PT LIB, PSSI dan beberapa stakeholder yang lainnya. Nah, ini memang membahas untuk skema Liga 1 musim depan dan memang ada beberapa perbedaan gitu ya yang nantinya akan kita rasakan, terutama dari mulai kick off yang akan dimulai tepat tanggal 8 Agustus 2025, kurang lebih 1 bulan lagi, dan juga akan berakhirnya tepat di bulan Mei 2026. Jadi sekitar 9 bulan untuk Liga 1 musim depan ini karena sudah disesuaikan dengan jadwal timnas, jadwal ini dan jadwal yang lainnya gitu ya. Ini itunya sudah termasuk 9 bulan teh untuk menyesuaikan dengan agenda di tim-tim Eropa juga katanya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan tidak banyak meleset lagi, waktunya juga ya tepat waktu gitu ya teman-teman. Nah, ini juga berpengaruh kepada nantinya kan untuk beberapa pemain yang akan dikontrak atau yang sudah dikontrak, biar tidak terlalu cepat selesainya atau tidak terlalu lama untuk selesai kontraknya. Jadi bisa klub-klub juga memperkirakan kapan selesai kontrak dari pemain. Nah, Persib Bandung sendiri banyak yang beberapa pemain mungkin yang tahun nanti atau tahun 2026 juga sudah akan mulai banyak yang habis kontraknya. Nah, ini juga kemungkinan ya akan menyesuaikan ya untuk kontrak musim depan gitu ya teman-teman. Namun sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu apa yang akan disajikan yang terbaru dari terobosan PT LIB. Nah, ini juga PT LIB bekerja sama dengan PSSI akhirnya berhasil mendatangkan salah seorang petinggi atau salah seorang yang penting lah di J-League katanya, atau di jajaran ya kompetisi Liga Jepang gitu ya, yang mana katanya sudah 16 tahun di sana mengurusi federasinya, mengurusi ya persepak bolaan di Liga Jepang. Nah, sekarang baru bisa bergabung dengan PT LIB gitu, yang mana dikasih tugas menjadi manajer operasional atau manajer kompetisi. Nah, ini akan ada terobosan apa yang disajikan. Nah, kita perlu tunggu teman-teman, karena kalau dari Jepang ya insya Allah lah gitu ya akan sedikit berbeda lah dari yang sebelumnya gitu ya, kalau memang dari Eropa atau dari mana. Tapi kalau dari Jepang punya pola tersendiri dalam mengurusi liganya katanya begitu. Kita perlu tunggu untuk terobosan dari PT LIB. Selain itu juga PT LIB mengeluarkan terobosan yang pasti dibuat seneng tuh Persib dan Dewa United, karena hasil sementara yang memang sudah hampir fix gitu ya. Persib dan Dewa United ini dikasih jatah tambahan 1 pemain asing, jadi 9 gitu. Kalau memang regulasinya ini tidak menyalahi regulasi, kata Ferry Paulus. Jadi di root PT LIB tetap Ferry Paulus teman-teman, yang mana menurut Ferry Paulus ini musim depan Persib dan Dewa ya boleh katanya menggunakan pemain asing yang lebih. Jadi kalau klub lain hanya 8, Persib Bandung hanya boleh 9, dan Dewa United juga 9 pemain. Tapi diatur di situ bahwa 9 pemain ini tidak bisa diturunkan di Liga 1 atau tidak bisa
apa ya, diturunkan bersamaan, tetap mengikuti regulasi yang ada. 8 pemain asing untuk tim yang lain atau 9 pemain asing untuk Persib dan Dewa ini yang bisa bermain di Liga 1 atau di lapangan itu hanya 6 orang, sisanya harus turun masuk dari bangku cadangan gitu ya. Kurang lebih ya seperti itu infonya. Persib Bandung dan Dewa bisa menggunakan 9 pemain asing, jadi harus dimulai sebelum bursa transfer ditutup dan sebelum Liga 1 dimulai. Jadi mau tidak mau Persib Bandung bisa mencari satu lagi punggawa asing atau pemain asing baru yang bisa didaftarkan. Nah, kira-kira posisi mana yang tepat jika diisi oleh pemain asing yang baru, teman-teman? Dari kemarin laga perdana saja Piala Presiden mungkin sudah ada yang bisa menebak-nebak ya, atau memberikan saran, wah posisi ini masih kurang, posisi ini masih kurang, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang menyoroti bek kanan. Nah, bek kanan ini kenapa gitu ya, masih banyak yang inginkan ada sosok baru di bek kanan, padahal kita juga baru membeli Hamra gitu ya. Hamra ditempatkan kemarin di situ juga kan untuk mengganti Rezaldi dulu yang masih belum oke gitu ya teman-teman. Tapi kalau nanti sudah bermain kan Dewangga juga bisa di situ, lalu juga Kakang dengan Robby Darwis kan masih ada pemusatan latihan timnas juga gitu. Jadi ya mungkin masih belum semuanya berkumpul pemain, sehingga kita belum tahu gitu ya untuk kekuatan Persib Bandung sebenarnya bagaimana. Namun Bojan Hodak juga sudah punya hitung-hitungannya. Yang jelas katanya tidak akan, atau Bojan Hodak tidak tertarik mendatangkan pemain diaspora katanya teman-teman. Jadi itu benang merahnya yang kita tunggu. Apakah ada pemain lokal atau tidak? Jawaban manajemen ada, namun jawaban Bojan Hodak masih menggantung. Menggantungnya ya, saya sebetulnya tidak tahu katanya siapa lagi yang akan datang. Tapi kalau ditanya pemain diaspora, ya saya tidak terlalu tahu lah, atau saya tidak terlalu menginginkan pemain diaspora. Jadi kalaupun ada lokal, sepertinya bukan pemain diaspora gitu ya. Kuncinya mah di situ teman-teman. Jadi ya diantos saja, kalaupun 9 pemain asing ini untuk Persib Bandung dan Dewa United tidak berubah, maka ya siap-siap akan ada satu pemain asing lagi yang akan datang ke Persib Bandung musim ini teman-teman gitu ya. Diantos kabar selanjutnya. Nah, ini selain itu juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ingin kita bahas tapi terpotong-potong gitu. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa pertanyaannya teman-teman. Yang pertama, mireng kabar sauna Persib bade di peser Sultan Qatar Kang, leres eta teh. Waduh, alhamdulillah pisan kalau bener mah gitu ya. Ini sebentar. Kalau dibeli Sultan Qatar, siapa gitu ya sultannya, dan ini juga kabarnya dari mana gitu. Kalau untuk dari Sultan Qatar itu kan sudah dari musim kemarin teman-teman. Ini punten ya, kalaupun mungkin berbeda sumber berita yang memang menyajikan gitu ya. Kalau kami gitu ya di sini ya belum nerima gitu kabarnya, bahwa selentingan pun belum mendengar teman-teman kalau untuk Persib dibeli oleh Sultan Qatar. Kalau isunya ini bukan isu baru, isu dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa ya akan dibeli ini, dibeli itu katanya, dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa komentari teman-teman, karena memang belum pernah mendengar. Kalau kami jujur aja belum pernah mendengar Persib akan dibeli oleh Sultan Qatar gitu ya. Jadi ya silahkan ditanyakan ke sumber berita yang memberitakan itu saja gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, kabar Allianz kemana? Sudah tidak ada lagi. Ini ya, itulah intinya, nanyain tentang Allianz. Allianz sebetulnya mungkin masih belum deal secara menyeluruh ya, masih penjajakan. Jadi Persib Bandung juga mungkin masih membuka peluang untuk kontestan yang lain lah untuk menjadi investor atau sponsor gitu ya. Makanya masih penjajakan dulu, karena ini bukan hal yang kecil teman-teman, hal yang besar untuk merubah satu
sesuatu yang besar itu memang perlu juga keputusan yang besar. Mungkin ya ada hal-hal detail yang harus masih dibicarakan gitu aja teman-teman. Jadi ya memang belum ada update lagi, atau ya sedang mempromosikan Persib Bandung ini ke beberapa calon investor yang lain, bukan hanya Allianz gitu. Jadi ditunggu lagi kabar terbarunya gitu ya. Kang Roni, si Ramon main mal lawan Dewa? Enggak, teman-teman, kayaknya tidak. Jadi Ramon Tanki dan juga Julio Cesar sepertinya tidak akan mengikuti Piala Presiden ini gitu ya. Untuk Ramon Tanki, kata Bojon Hodak, dia baru mengalami perjalanan jauh gitu ya, dan memang bagaimana bisa saya mainkan dia, kalau mau cedera ya silahkan kita akan mainkan, tapi ya sepertinya tidak. Jadi Ramon Tanki dan juga Julio Cesar yang masih belum datang gitu ya, ini akan dipersiapkan untuk TC atau training camp ke Thailand. Jadi ya ikut latihan, kalau khususnya untuk Ramon ini ikut latihan, tapi tidak akan dimainkan di Piala Presiden ini teman-teman, karena ya Bojon Hodak ya tadi juga sudah cukup ngeri, katanya apa yang memang difikirkan terbukti. Jadi dia sebenarnya nggak mau ikutan katanya kalau untuk Piala Presiden ini. Ternyata benar, dua pemainnya langsung cedera gitu ya, bahkan sampai dengan patah tulang iga 2 ruas untuk Jupe. Nah ini juga tadi ada yang nanya, Kang, kenapa Jupe katanya mau jadi asisten pelatih, kenapa masih jadi pemain juga? Nah ini perlu diluruskan teman-teman, ya Jupe sendiri masih dibutuhkan perannya oleh Bojan Hodak. Kalau memang full jadi asisten pelatih, nah ini beda lagi gitu ya, tugasnya tuh kayak apa namanya, ya ada sesuatu hal yang membedakan lah. Tapi kalau dia menjadi pemain juga dan asisten pelatih juga, ini bisa menyembatani pemain, karena mungkin ya Bojan Hodak tahu ada sesuatu di ruang ganti gitu, makanya Jupe harus tetap menjadi asisten penghubung gitu ya, asisten dan pemain ini menjadi penghubung. Nah ini memang yang diperlukan, terlebih barangkali gitu ya, barangkali ini kita bukan berpikiran kemana-mana, mungkin Jupe juga harus sambil mengambil lisensi yang barunya untuk sertifikasi kepelatihan juga teman-teman. Itu mungkin salah satunya ya. Jadi ya disyukuri saja lah, walaupun bagaimanapun juga dia udah jadi legenda di Persib Bandung teman-teman. Dan wah ini masih banyak besok lagi aja ya teman-teman. Punten pisan, selebihnya kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu informasi baru dan wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.